Puji Tuhan, berjumpa lagi di dalam Bible Study, seri pertama mengenai garis sentral dan wahyu utama di dalam kitab suci. Kita sampai kepada minggu ketiga. Sebelum memulai, saya akan sedikit memberikan review apa yang sudah kita bahas. Kita sudah membahas dalam 2 minggu ini, pertama-tama mengenai pantulan dari ujung awal Alkitab dan ujung akhir Alkitab, di mana kita bisa melihat seluruh benih wahyu ilahi yang Tuhan nyatakan dalam kitab Kejadian, akhirnya rampung di dalam kitab Wahyu. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam rencana Allah, Allah telah menciptakan manusia dan meletakkannya di Taman Eden. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam taman ini terdapat pohon kehidupan yang melambangkan Kristus sebagai sumber kehidupan manusia. Juga ada benda-benda mustika. Ada emas, ada damar bedola, juga ada batu permata krisopras, yang pada puncaknya di kitab Wahyu kita bisa melihat ada sebuah proses pembangunan yang rampung menjadi sebuah kota, yakni Yerusalem baru. Yang kota ini didasarkan pada emas sebagai dasar kota ini, yang melambangkan sifat hakiki Allah, dengan tembok yang terbuat dari batu permata yaspis yang melambangkan umat tebusan yang telah mengalami transformasi dan pembangunan menjadi sebuah tempat kediaman Allah dan manusia. Dan kita bisa melihat pintu masuknya, yaitu gerbang mutiara melambangkan penebusan Kristus. Puji Tuhan, kita juga melihat ada satu pasangan, yaitu Adam dan Hawa, yang menggambarkan pasangan universal antara Kristus, sang anak domba, dengan umat tebusannya. Puji Tuhan. Dan kita juga melihat di minggu kedua perkara yang negatif, yakni ular, Satan, si iblis, yang telah menipu manusia, membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Namun puji Tuhan, Tuhan ada jalan, Tuhan telah mewahyukan penebusan, juga nasib akhir dari si ular ini melalui keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular, yakni Kristus yang akan mengalahkan Satan di atas kayu salib. Dia meremukkan, menghancurkan Satan yang berkuasa atas maut. Dan kita bisa melihat bahwa pada akhir Alkitab, nasib Satan adalah lautan api, kematian yang kedua. Dan kita bisa melihat bahwa di langit baru, bumi baru, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi si jahat. Semua yang Allah rencanakan rampung di akhir Alkitab. Nah, minggu ini kita akan melihat sebuah topik yang penting, yakni mengenai tujuan Allah dan prosedur Allah di dalam menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, kita perlu melihat bahwa manusia diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Kita bisa melihat ketika Allah menciptakan manusia, Allah perlu mengadakan rapat. Ya, kita tahu dari sini Allah kita adalah Allah Tritunggal. Mereka merencanakan untuk menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita akan lihat sama-sama untuk apa Allah menciptakan manusia sedemikian. Lalu kemudian kita akan melihat prosedur atau jalan, cara Allah untuk mencapai tujuannya. Allah punya tujuan, Allah punya caranya sendiri. Moga kita bisa melihat dengan jalan ini, bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, hidup sesuai dengan tujuan Allah dan hidup menurut cara Allah untuk mencapai tujuannya. Nah, moga melalui ini kita bisa berbahagia dengan rencana Allah. Haleluya. Jadi orang yang bisa bekerja sama dengan Allah yang telah menyelamatkan kita. Baik, kita akan lihat 2 poin besar, yaitu perkara tujuan dan perkara prosedur. Perkara tujuan kita bisa lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Perkara prosedur atau cara Allah kita bisa lihat dari Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 26. Nah, perkara tujuan.
kita harus lihat tujuan Allah menciptakan manusia ada dua aspek, yaitu untuk ekspresi, kedua adalah untuk otoritas. Di dalam ekspresi kita akan melihat perkara gambar dan rupa. Di dalam perkara otoritas kita akan melihat perintah Allah supaya manusia berkuasa di atas muka bumi. Lalu perkara prosedur, kita akan lihat 3 prosedur utama yang Tuhan kerjakan untuk mencapai tujuannya. Namun minggu ini kita akan membahas 2 prosedur Allah. Yang ketiga kita akan bahas di Bible Study yang keempat. Nah, yang pertama adalah bicara bagaimana Allah menjadikan manusia sebagai bejana dengan 3 bagian untuk menampung Allah, diisi oleh Allah. Kedua adalah bagaimana manusia Allah menghendaki manusia menerima dia sebagai sumber hidup kekal atau hayat. Dan ketiga, bagaimana Allah menggarapkan dirinya supaya apa? Muncullah, kalau kita lihat gambarnya, Hawa muncul dari Adam, sebagaimana gereja muncul dari Kristus. Baik, kita lihat dari ayat firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 26. Dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Puji Tuhan, manusia diciptakan seperti serupa dengan gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa. Atas apa? Ikan di laut, burung di udara, segala ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala, ini penting sekali yang saya garis kuning, binatang melata yang merayap di bumi. Ada satu kategori binatang yang dipisahkan, yakni binatang melata yang merayap di bumi. Kita perlu lihat semua hal yang Tuhan wahyukan memiliki makna rohani. Baik, kita akan masuk ke detail tujuan penciptaan. Pertama, ekspresi dan otoritas. Khususnya perkara ekspresi terlebih dahulu. Waktu kita bicara ekspresi, yakni ketika Allah mengatakan manusia diciptakan seturut dengan gambar. Nah, kita tahu bahwa gambar Allah, ekspresi Allah sebenarnya mengacu pada Kristus, Tuhan kita. Dan ini mengacu kepada atribut atau sifat hakiki Allah yang di dalam. Yang bisa kita simpulkan dengan 4 yang utama, yakni kasih, terang, kudus, adil. Itulah gambar Allah. Itulah sifat hakiki Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan terang, penuh dengan kekudusan, dan penuh dengan keadil benaran. Nah, ini adalah gambar Allah yang di dalam, sifat hakiki Allah yang Tuhan ciptakan ke dalam manusia. Itu kenapa manusia memiliki sifat kasih, menyukai kebenaran, terang, kudus, dan adil seharusnya. Tapi kita lihat memang kondisi kita telah jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak memiliki gambar Allah yang seharusnya kita miliki. Apa yang Tuhan kerjakan hari ini? Seperti Tuhan sedang kita membuat sarung tangan. Sarung tangan adalah gambar, wujud dari tangan, tapi dia bukan tangan. Sama seperti manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Untuk apa? Untuk diisi oleh Allah seperti sarung tangan diisi oleh tangan. Oke, secara mendetail kita lihat ya, dasar-dasar firman Tuhannya. Karena kita Bible Study, mari kita lihat gambar Allah adalah Kristus. Menurut Kolose pasal 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah. Jadi jelas, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah kita tidak kelihatan, tetapi Yesus, dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kemudian dikatakan di 2 Korintus pasal 4 ayat 4, bahwa kemuliaan Kristus adalah gambaran Allah. Inilah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus mengenai kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Kristus adalah gambaran dari Allah. Artinya Anda mau melihat Allah, lihatlah Kristus. Karena dia adalah gambar Allah, perwujudan Allah. Dan Alkitab juga mewahyukan bahwa kita hari ini, sebagai orang Kristen, sedang diubah dan diserupakan menurut gambar Kristus. Kita lihat di 2 Korintus pasal 3 ayat 18b, dikatakan bahwa kita ini sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Sifat hakiki Allah yang ditampilkan oleh Kristus,
yaitu sebagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, terang. Lalu Allah kita adalah Allah yang penuh dengan keadil benaran, ya, juga kudus. Ini semua ditampilkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan seharusnya apa? Nasib kita juga serupa dengan gambaran Kristus Tuhan kita. Seluruh sifat hakiki kita pelan-pelan harusnya menjadi serupa dengan gambaran Tuhan kita. Nah, itu kenapa di Roma 8 ayat 29 dikatakan semua orang dipilih. Puji Tuhan, kita telah dipilih, ditentukan dari semula. Supaya apa? Bukan diselamatkan saja. Tetapi tujuan keselamatan adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, ini adalah rencana Allah di atas diri kita melalui keselamatan yang Dia kerjakan hari ini. Moga kita lihat bahwa rencana Allah jelas, bukan hanya membawa kita ke sebuah tempat kekal, diselamatkan dari hukuman Allah, tetapi terlebih Allah ingin membawa kita kepada rencananya semula, yaitu apa? Manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Secara konkret kita katakan kita nasibnya adalah serupa dengan Kristus, Tuhan kita yang adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Baik, kita lihat beberapa ayat yang mendasari pernyataan kita bahwa Allah adalah kasih. Ya, kita lihat ada 4 ayat utama menggambarkan atribut Allah. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan Allah adalah terang. Lalu Wahyu 4 ayat 8, kudus, kuduslah Tuhan. Allah adalah kudus. Banyak ayat yang lain mengatakan mengenai Allah adalah kudus. Lalu Yeremia ayat pasal 23 ayat 6 dikatakan Tuhan keadilan kita. Tuhan adalah adil. Jadi kita bisa melihat Tuhan kita adalah atributnya, gambarnya adalah kasih, terang, kudus, adil. Itulah gambar Allah. Itulah sifat hakiki Allah yang seharusnya dinyatakan dalam hidup kita. Tapi kita tahu manusia belum bisa mencapai ini. Karena apa? Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan puji Tuhan kita telah diselamatkan. Kita kembali dipulihkan kepada rencana Allah yang sebermula. Di mana Allah menyelamatkan kita, melahirulangkan kita. Kita hari ini adalah anak-anak Allah. Telah mewarisi sifat-sifat Allah yang perlu terus apa? Bertumbuh dan berkembang di dalam kita dan mengubah sifat alamiah kita yang adalah tanah liat yang tidak sesuai dengan gambaran Allah. Kita lihat sekarang perampungan ya. Perampungan dari rencana Allah mengenai gambar adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah perampungan puncak mengenai rencana Allah, mengenai gambar Allah. Karena gambar Allah ini bukan bicara individu, tapi adalah satu gambar yang korporat, ekspresi Allah yang korporat. Nah, kita bisa lihat contoh di Yerusalem baru, apa yang bisa dilihat? Ada penyerupaan. Yakni di Wahyu pasal 4 ayat 3 dikatakan, dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Kita tahu dia yang duduk di tahta adalah Allah kita. Dia ekspresinya seperti permata yaspis. Dan Anda lihat di Wahyu pasal 21 ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis. Nah, kita tahu bahwa tembok itu tersusun dari batu, permata yaspis. Nah, artinya ekspresi Allah di tahta dan ekspresi korporat Allah dari umat tebusannya yang telah diubah, yang menjadi tembok kota itu, yang telah dibangun, sama, yaitu permata yaspis. Inilah rencana Allah yang rampung, bahwa ekspresi Allah meluas ke sebuah kota yang adalah kita yang telah mengalami proses transformasi, diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Puji Tuhan. Ya, moga kita lihat visi ini, kita terdorong ya bahwa hari ini puji Tuhan bahwa rencana Allah jelas. Bukan perkara berkat material, tapi adalah supaya kita menjadi serupa dengan Allah, yakni serupa dengan Kristus pada puncaknya. Kita menjadi apa? Satu kota yang mengekspresikan Allah. Yang tersusun dari seluruh umat Allah, tebusan Allah yang ditransformasi, diubah dan dibangun menjadi satu ekspresi, yakni kota Yerusalem baru.
tempat tinggal antara Allah dan manusia, di mana seluruh kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Dan hari ini harusnya menjadi pengalaman kita setiap hari. Nah, perkara rupa. Perkara rupa kita lihat bahwa menurut Filipi pasal 2 ayat 6, rupa itu adalah yang di luar. Yang dikatakan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Puji Tuhan, kita diwariskan dengan sifat-sifat Allah di dalam, juga rupa Allah yang di luar. Ya, banyak contoh-contoh di Alkitab bahwa ketika di Perjanjian Lama, Allah seringkali menampakkan diri dalam rupa manusia, menghampiri manusia dalam rupa manusia, bertemu dengan Musa, Abraham dalam rupa manusia. Baik, ini poin pertama, perkara gambar. Moga kita jelas. Puji Tuhan, tujuan Allah yakni kita sebagai manusia diciptakan supaya kita bisa mengekspresikan Allah, menyatakan seluruh sifat-sifat hakiki Allah. Kita lihat poin kedua dari tujuan penciptaan, yaitu otoritas, kuasa. Ya, di Kejadian 1:26 dikatakan supaya mereka berkuasa. Kita perlu sadar sebuah prinsip, di mana ada ekspresi Allah, di sana ada kuasa Allah. Tanpa ekspresi Allah, tidak ada kuasa Allah. Itu kenapa sebelum ada makhluk ciptaan diperintahkan untuk berkuasa, mereka harus diciptakan dulu segambar serupa dengan Allah. Karena ekspresi membawa otoritas. Dan kita lihat bahwa otoritas ini adalah berkuasa atas sebuah wilayah yang Tuhan gariskan, yakni apa? Laut, angkasa, bumi. Laut kita tahu adalah tempat tinggal setan-setan. Nah, banyak perumpamaan di Alkitab, contoh orang yang kerasukan setan, lalu bertemu dengan Tuhan, akhirnya roh-roh jahat itu, roh-roh najis itu, setan-setan itu masuk ke babi, dan babi itu terjun ke laut, ke tempat penjara mereka sementara waktu ini. Itu adalah tempat tinggal setan-setan. Lalu angkasa. Angkasa adalah tempat tinggal iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, iblis dan malaikat-malaikatnya disebut penguasa kerajaan angkasa. Kita sudah bahas kemarin di hari Rabu mengenai mengalahkan iblis. Nah, kalau mau tahu detail, Anda bisa lihat di pemberitaan firman di hari Rabu. Kemudian bumi. Bumi adalah arena kegiatan iblis. Ya, kita bisa lihat ketika iblis mencobai Tuhan, ya, dia bisa mengatakan bahwa seluruh dunia ada di bawah tangan dia. Dan dia bisa memberikan kuasa kepada siapa yang dia mau berikan. Nah, artinya apa? Arena pergerakan atau kuasa iblis itu ada di atas muka bumi, termasuk siapa yang tinggal di dalamnya. Nah, ini apa? Karena kejatuhan manusia. Maka manusia jatuh di bawah kuasa si iblis secara tidak sah. Nah, seharusnya manusia yang berkuasa, tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia kehilangan posisi itu. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan kita tidak pernah bisa dikalahkan. Ya, kita sudah lihat bahwa bagaimana di hari Rabu kita bahas Tuhan dalam rupa manusia telah mengalahkan si ular itu, meremukkan kepalanya. Nah, itu kenapa di poin berikutnya berkuasa itu ada maksudnya. Ya, kenapa? Karena ketika manusia diciptakan, musuh Allah sudah ada. Jadi kalau kita bicara Satan, sudah muncul sebelum manusia diciptakan. Artinya ketika manusia diciptakan juga ada maksud dari Tuhan supaya manusia mengalahkan si ular tua itu. Itu kenapa ada perkataan bahwa manusia harus berkuasa atas binatang-binatang yang melata. Nah, binatang melata termasuk ular. Di sana tersirat bahwa Allah ingin manusia berkuasa di atas Satan, mengalahkan Satan. Yang kita tahu manusia pertama gagal. Tapi manusia kedua, yaitu Yesus, Adam yang akhir, berhasil. Dia telah mengalahkan si ular tua itu, termasuk nantinya di Wahyu pasal 12, yaitu anak laki-laki, umat tebusan Allah, pemenang, juga akhirnya bersama Kristus mengalahkan ular tua itu, si Satan itu. Puji Tuhan. Dan manusia berkuasa untuk memulihkan bumi yang telah dirusak oleh Satan. Dan mendatangkan kekuasaan Allah. Yaitu kenapa ada doa yang Tuhan ajarkan secara prinsip di doa Bapa kami. Doa mengajarkan perkara dikuduskanlah namamu. Ya, jelas bahwa
Tuhan meminta apa? Berdoalah demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Di surga, nama Tuhan kudus, disanjung. Tapi di muka bumi, nama Tuhan tidak dikuduskan. Karena ada kejatuhan itu. Nah, tapi puji Tuhan, manusia ada untuk memulihkan kembali bumi. Supaya apa? Bumi dan isinya menguduskan Allah. Nama Allah Tuhan kita, dan akhirnya apa? Mendatangkan kekuasaan Allah di atas muka bumi. Itulah kenapa doa Bapa kami ada satu hal yang tersirat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi, melalui manusia, Allah ingin mendatangkan kerajaannya, kekuasaannya. Bukan Allah tidak bisa mengalahkan Satan, tapi Allah punya prinsip, ciptaan mengalahkan ciptaan. Karena itu mari kita bisa melihat betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan, pentingnya posisi manusia di hadapan Tuhan. Khususnya kita yang telah diselamatkan, kita telah dipulihkan kembali kepada rencana Allah. Kita di dalam posisi yang tepat. Untuk apa? Bekerja sama dengan Tuhan, merampungkan tujuannya di atas muka bumi. Nah, karena itu kita perlu lihat poin kedua, prosedurnya, caranya. Tidak cukup hanya bicara tujuan, tapi caranya bagaimana? Allah punya tujuan, Allah punya caranya dia. Nah, mari kita lihat ini perkara yang sangat penting. Setelah kita lihat tujuannya, semoga kita jelas bahwa tujuan Allah ciptakan kita di bumi bukan hanya untuk kita, ya supaya kita bersenang-senang, hidup diberkati di muka bumi. Tidak. Tuhan dapatkan, selamatkan kita supaya kita hidup bagi tujuan Allah. Yaitu apa? Supaya ada sekelompok manusia di muka bumi yang mengekspresikan Allah. Dan ada sekelompok manusia di muka bumi yang bisa mendatangkan kuasa Allah. Bisa menaklukkan si ular itu. Mengalahkan si jahat. Dan akhirnya apa? Kerajaan Tuhan akan datang ke atas muka bumi. Puji Tuhan. Betapa pentingnya posisi kita di hadapan Allah. Nah, sekarang kita lihat prosedurnya. Prosedur Allah. Pertama kita lihat bahwa untuk itulah maka Allah menceritakan proses penciptaan manusia. Cukup mendetail di Kejadian pasal 2. Kita lihat pertama, manusia dijadikan menjadi bejana untuk menampung Allah. Jadi kita ini bukan alat, tapi apa? Bejana. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Bejana ini bukan diambil dari barang yang bagus ya, tapi diambil dari debu tanah. Kita perlu sadar apapun status kita, apapun pencapaian kita, kita hanya debu tanah. Sebenarnya tidak ada nilainya apa-apa, tapi puji Tuhan, di atas debu tanah ini Tuhan menghembuskan nafas hidup. Puji Tuhan, di dalam kita ada nafas hidup atau neshama. Nafas hidup Allah dihembuskan ke dalam manusia. Di dalam apa? Debu tanah ini. Sehingga apa? Debu tanah ini menjadi makhluk yang hidup. Atau lebih tepatnya menjadi jiwa yang hidup. Menjadi living soul. Nah, kita dari sini bisa melihat bahwa manusia itu sangat-sangat penting. Manusia itu sangat lengkap. Ya, Allah siapkan untuk menjadi bejananya. Nah, menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23, bejana Allah, manusia ini terdiri dari 3 bagian, yakni roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh jelas dari apa? Neshama, nafas Allah yang dihembuskan. Tubuh dari debu tanah. Dan jiwa dari mana? Dari pertemuan antara roh dan debu tanah. Muncullah medium, yaitu apa? Jiwa di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah menjadi pribadi, sosok personality dari seorang manusia. Nah, kita akan lihat prosedur Allah ya, menurut Roma pasal 9 ayat 23, dikatakan justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana belas kasihannya. Memang bahasa Indonesia yang terjemahan Indonesia dikatakan benda-benda. Terjemahan lebih tepat adalah bejana belas kasihan. Kita adalah bejana, bukan benda atau alat, bejana. Sebuah benda yang memiliki lubang di dalamnya untuk diisi oleh sesuatu, itulah vessels. Dan dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini, yaitu apa? Roh Allah di dalam kita. Kami miliki dalam bejana tanah liat. Kita cuma bejana tanah liat, puji Tuhan. Tetapi ada harta mustika, yaitu apa? Roh Allah di dalam kita, ditaruh di dalam kita. Puji Tuhan. Karena itu, mari kita melihat di 2 Timotius 2 ayat 21, bahwa kita ini bisa menjadi bejana untuk maksud yang mulia, atau tidak, tergantung.
Apakah kita mau menguduskan diri kita, menyisihkan diri kita bagi Allah, bagi rencana Allah? Kenapa dikatakan iya? Kalau orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah, atau lebih tepatnya bejana untuk maksud yang mulia. Puji Tuhan, melalui persekutuan hari ini, moga kita didorong, dikuatkan untuk apa? Ada satu aspirasi, keinginan. Tuhan, aku mau menjadi bejanamu, untuk diisi oleh Engkau, menjadi bejana yang mulia. Untuk apa? Merampungkan tujuanmu, yaitu apa? Menyatakan ekspresi Allah dan mendatangkan kuasa Allah. Nah, kemudian kita lihat dari ayat Kejadian 2:7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup nesyama, dan akhirnya menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Nah, kita sekarang lihat bagian-bagian manusia, ada diagram, itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, setiap bagian manusia itu ada subbagiannya masing-masing dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada tubuh dengan, kita tahu sendiri, dengan seluruh bagian-bagiannya. Jiwa itu mengandung aspek pikiran, emosi, dan tekad. Lalu apalagi roh kita, ada 3 bagian di dalamnya, yaitu apa? Hati nurani, intuisi, persekutuan. Nah, kita perlu mendalami perkara ini. Untuk apa kita punya bagian-bagian yang seperti ini? Organ-organ, kalau saya boleh bahasakan organ, ya sama seperti mata diciptakan untuk melihat, lambung diciptakan untuk menerima makanan. Roh manusia diciptakan untuk apa? Kenapa kita perlu roh? Hanya manusia yang memiliki roh di dalamnya. Nah, kita perlu lihat menurut beberapa referensi ayat, Anda bisa lihat di layar bahwa menurut Lukas dan Matius serta Ulangan, manusia itu ada 3 bagian, yaitu apa? Pikiran. Dari Lukas 24 ayat 45. Matius 22:37 dikatakan, kasihilah, ini bicara apa? Emosi. Di Ulangan 30 ayat 19, pilihlah, itu bicara kehendak atau tekad. Nah, artinya apa? Jiwa manusia itu adalah pikirannya, ada emosinya, ada tekad. Nah, di dalamnya kita terkandung apa? Tujuan Allah. Kenapa kita punya pikiran? Kita diciptakan dengan pikiran supaya kita bisa memahami Allah. Ya, seperti para murid di Emmaus, Tuhan membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Pikiran kita perlu dibuka oleh Tuhan untuk mengenal Allah. Kemudian hati kita harus apa? Mengasihi Allah. Kita diciptakan dengan organ emosi, hati, untuk apa? Mengasihi Allah. Kita diciptakan dengan organ tekad, kehendak bebas. Untuk apa? Untuk memilih Allah. Seharusnya. Nah, moga kita lihat jelas, inilah bagian-bagian dari jiwa manusia. Kemudian kita lihat bagian kedua itu roh manusia. Dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia dikatakan tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberikan kepadanya pengertian. Nah, kita bisa lihat 2 dasar ayat ini adalah membicarakan roh di dalam manusia. Di dalam diri manusia ada roh Allah yang adalah hasil dari hembusan atau nesyama Allah waktu Allah menciptakan manusia. Jadi jelas, semoga kita bisa membedakan, tidak hanya kita punya tubuh dan jiwa, kita punya roh yang berbeda dengan jiwa. Nah, kita bisa lihat tujuan atau fungsi dari roh manusia, terutama adalah apa? Untuk berhubungan, berkomunikasi, menerima dan menampung diri Allah, menjadi bejana untuk diisi oleh Allah. Itu kenapa di Yohanes 20 ayat 22, Tuhan mengatakan apa? Ia menghembusi mereka dan dikatakan terimalah Roh Kudus. Nah, Allah menghembuskan apa? Memberikan Roh Kudus ke dalam manusia, murid khususnya. Kemana hembusan Roh Kudus ini? Yaitu ke dalam roh manusia. Roh manusia adalah bejana untuk menampung Allah yang adalah roh. Dan dikatakan bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya, di dalam roh manusia yang telah percaya, ada roh Allah yang telah bersatu, dan roh itu bahkan bersaksi. Menurut Roma 8 ayat 16, bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi kita jelas sekali ayat-ayat ini menunjukkan bahwa roh Allah ada di dalam roh kita. Roh kita adalah tempat di mana roh Allah bisa tinggal dan masuk. Amin. Dan roh manusia itu sangat-sangat penting posisinya. Itu kenapa di Zakaria 12 ayat 1 dikatakan bahwa ucapan ilahi firman Tuhan Allah tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, meletak
menciptakan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Anda perhatikan bahwa langit, bumi disejajarkan dengan roh manusia. Artinya posisi roh manusia sangat penting. Langit ada supaya bumi bisa eksis. Ya kan? Bumi ada supaya manusia bisa eksis. Manusia ada dengan roh di dalamnya, supaya apa? Manusia bisa hidup bagi tujuan Allah. Yaitu apa? Menjadi bejana untuk diisi Allah, mengekspresikan Allah, dan berkuasa bagi Allah. Baik, kita lihat sekarang bagian-bagian dari roh manusia. Pertama adalah hati nurani. Ya, dikatakan bahwa suara hatiku di Roma 9 ayat 1, yaitu hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi di dalam hati, di dalam roh kita ada namanya hati nurani, yang sering memberikan kita alarm, perasaan yang tidak enak ketika kita melanggar, berbuat dosa, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian kedua adalah menurut Yohanes 4 ayat 24, roh kita punya fungsi untuk persekutuan. Yaitu dikatakan siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Lalu dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma 1 ayat 9 bahwa Allah yang kulayani dengan segenap hatiku, dalam bahasa aslinya adalah dalam rohku. Melayani Allah harus di dalam roh. Tanpa roh kita tidak bisa melayani Allah. Karena pelayanan kita yang sejati, nanti kita lihat bahwa bukan bekerja bagi Allah, tapi membiarkan Allah bekerja di dalam kita. Dengan cara menerima Allah masuk ke dalam kita. Puji Tuhan. Nah, fungsi ketiga adalah intuisi, yaitu direct sense, perasaan langsung dari Tuhan yang membuat kita mengenal kehendak Tuhan. Di Markus 2 ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Bahasa aslinya adalah mengetahui di dalam rohnya. Artinya apa? Direct sense. Tuhan langsung tahu ada apa. Nah, kita punya perasaan langsung dari Tuhan, kepekaan terhadap kehendak Tuhan di dalam roh kita melalui intuisi. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat beberapa hal mendetail dari perkara roh manusia. Pertama, yaitu perkara menyembah Allah. Ya, kita diciptakan untuk menyembahnya di dalam roh. Nah, bagaimana? Kita perlu lihat bahwa pertama, kita perlu dilahirkan dari roh Allah dulu. Kenapa? Kita telah jatuh dalam dosa. Roh kita telah mati. Maka untuk kita bisa menyembah Allah, kita perlu dilahirkan dari Allah. Puji Tuhan. Lalu bersatu dengan Allah dalam roh. Dan kemudian hidup berjalan menurut roh. Nah, inilah pengalaman kita hari ini. Bahwa roh Allah di dalam roh kita. Nah, namun tidak cukup hanya menerima roh Allah dalam roh kita yang melahir ulangkan kita perlu hidup berjalan menurut pimpinan roh di dalam kita. Nah, puji Tuhan, hari ini kita punya roh Allah di dalam kita. Kita sudah punya modal untuk mencapai tujuan Allah. Tapi nggak cukup, kita lihat prinsip kedua. Setelah manusia diciptakan sebagai bejana 3 bagian dengan tubuh, jiwa, dan roh, kita lihat bahwa Allah menghendaki manusia menerima Allah sebagai hayat, sebagai hidup kekalnya. Itu kenapa di Kejadian pasal 2, ayat 9 khususnya dikatakan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Artinya, pusat dari taman itu adalah pohon kehidupan. Artinya, pusat hidup manusia harusnya adalah pohon kehidupan itu. Dan Allah memberikan satu perintah. Anda tahu, perintah yang pertama, yang utama, itu bukan menyembah Allah. Perintah Allah yang pertama di Alkitab adalah Tuhan Allah memberi perintah. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perintah Allah yang pertama berhubungan dengan makanan. Berhubungan dengan benda yang masuk ke dalam kita. Artinya apa yang masuk ke dalam kita akan mempengaruhi rencana Allah. Itu kenapa kita harus dipulihkan. Bahwa perampungan rencana Allah berhubungan dengan bejana kita. Harusnya diisi oleh Allah dengan cara memakan, menerima Allah. Itu kenapa di Yohanes 6:51 Tuhan katakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Memang Tuhan itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Tapi Tuhan juga mewahyukan dirinya sebagai roti. Kalau kita bicara roti, ini bicara makanan. Ketika seseorang memberikan roti buat saya, jelas maksudnya, supaya saya makan roti itu. Nah, puji Tuhan, Tuhan datang sebagai roti yang dari surga.
Dan Tuhan katakan, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Ini adalah di Yohanes 6 ayat 57. Nah, perkara makan diulangi kembali. Siapa makan aku, hidup oleh aku. Dan kita tahu pohon kehidupan adalah mewakili sosok Yesus. Pokok anggur yang sejati. Sumber hidup kekal yang sejati. Makanan yang sejati. Puji Tuhan, bagaimana kita bisa mengekspresikan Allah, yaitu hidup oleh Allah, dengan cara memakan aku. Aku siapa? Ya Allah. Dalam rupa makanan. Dalam rupa Yesus. Melalui apa? Firman-Nya. Puji Tuhan. Ya, moga kita jelas bahwa yang Tuhan katakan memakan Tuhan secara real. Ini ada perkataan ini jelas ya. Siapa yang makan aku? Aku siapa? Tuhan. Nah, memang karena perkataan ini Tuhan, orang bingung dan orang merasa Tuhan ini sesat ini. Keras ini perkataannya. Kenapa kita disuruh makan Tuhan? Nah, karena mereka memahami konsep ini secara alamiah. Dipikir kanibal makan secara darah daging. Tapi yang dimaksudkan Tuhan adalah bukan makan secara darah daging. Tapi apa? Menikmati roh Allah. Di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, inilah makanan kita. Inilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya kita menerima Dia sebagai hayat, hidup yang kekal. Caranya bagaimana? Caranya tiap hari kita harus datang kepada Tuhan, membuka bejana kita, menggunakan roh kita. Memang mulut berhubungan dengan roh kita, membuka mulut kita, hati kita, roh kita. Lalu apa? Menikmati firman Tuhan. Satu dengan firman Tuhan. Membiarkan apa? Diri Tuhan hidup di dalam kita. Dan kita tahu perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Di dalam perkataan Tuhan ada roh dan hidup kekal. Ada Allah di sana dan ada supply. Ada sumber tenaga yang membuat kita bisa hidup oleh Allah. Hidup mengekspresikan Allah. Nah, melalui ekspresi Allah, maka otoritas Allah akan didatangkan. Kuasa Allah akan dinyatakan. Ini adalah perkara kedua yang sangat berhubungan dengan ekspresi. Ambil contoh. Kita tahu ekspresi Allah itu penuh kasih, penuh kesabaran. Mungkin terhadap pasangan kita. Seringkali kita tidak senang hati. Terhadap teman kita tidak senang hati. Mungkin karena kata-kata dia, perlakuan dia, menyakitkan hati kita. Secara alamiah, kita pengen balas dendam. Pengen marah. Tetapi ketika kita ingin marah, kita tahu, ya Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Allah kita adalah Allah penuh dengan pengampunan. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni musuh kita? Mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang jelas ini perintah Allah, kasihilah musuhmu. Bagaimana caranya? Pasti kita ketika berusaha, mungkin kita berhasil sejangka waktu, tapi di dalam hati kecil kita pasti tidak bisa melupakan perkara itu. Kita paling hanya menahan. Aku harus sabar, aku harus sabar. Ini apa? Ini prinsip pengetahuan. Pada puncaknya pasti kita akan apa? Kalah. Tinggal masalah waktu, seperti gunung akan meletus. Ketika orang itu berbuat hal yang sama lagi. Seperti pertanyaan Petrus kan, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni musuhku, saudaraku? 7 kali? Tuhan ngomong tidak, tapi 7 kali 70 kali. Wow, bagaimana mungkin kalau ada orang bersalah kepada kita, ya kita minta maaf, kita datang lagi, minta maaf lagi berulang-ulang. Wah, kita ngomong sekali diampuni udah cukup ini ya. Ini 2 kali, 3 kali, wah nggak bisa lagi. Manusia ada kesabaran yang ada batasnya. Memang ada sedikit ekspresi Allah, tapi ada batasnya. Tapi Allah tidak terbatas. Allah pengampunannya tidak terbatas. Allah panjang sabar. Siapapun yang meminta ampun, Tuhan ampuni. Nah, bagaimana kita bisa memiliki ekspresi Allah penuh pengampunan ini? Nggak ada cara lain. Kita harus makan roti ini. Kita harus menikmati Tuhan Sang Pengampun. Tuhan Sang Sabar. Tuhan Sang Kasih. Waktu kita mendoakan firman Tuhan, kita bisa menikmati melalui apa? Mendoakan firman Tuhan. Kita bisa mengatakan, Tuhan kau katakan kasihilah musuhmu. Tuhan terima kasih atas perintahmu.
untuk mengasihi musuhmu. Kita harus mengakui kita tidak bisa. Tuhan, aku tidak bisa, Tuhan. Di dalam hati kecilku penuh amarah, penuh dendam. Tuhan, aku mau, tapi aku tidak bisa. Tuhan, mohon padamu, Tuhan. Biarlah Kau sang kasih, Kau sang sabar. Tuhan Yesus menjadi kasihku, menjadi kesabaranku. Tuhan, aku mau menikmati kasih-Mu. Tuhan, aku mau menikmati kesabaran-Mu. Tuhan Yesus, puji Tuhan, Kaulah kasihku, Kaulah kesabaranku. Puji Tuhan, haleluya. Coba Anda praktekkan doa ini. Saya yakin kalau Anda sungguh-sungguh, maka kasih Allah akan mengalir. Kesabaran Allah akan mengalir. Sehingga apa? Dengan spontan, kita bisa mengasihi musuh kita. Kita bisa bersabar terhadap orang yang bersalah kepada kita. Nah, inilah prakteknya. Kita apa? Akhirnya berkuasa. Berkuasa apa? Atas emosi Anda. Seringkali kita tidak bisa berkuasa apa? Atas emosi kita. Emosi kita sangat liar. Kita seringkali dikendalikan oleh emosi kita. Bukan kita yang mengendalikan emosi kita. Nah, ini berkuasa. Kenapa? Satan seringkali bersembunyi di balik emosi kita. Bersembunyi di balik pikiran kita. Bagaimana menaklukkannya? Nikmati firman Allah. Satu dengan firman Allah. Doakan firman Allah. Amini setiap perkataannya. Akui ketidakmampuan kita. Kenapa? Kita cuma bejana yang kosong. Kita perlu Allah mengisi kita. Seperti sarung tangan. Sarung tangan ini memang ada gambar tangan. Tetapi ketika dia tidak diisi oleh tangan, maka dia tidak punya kuasa dari tangan. Tapi ketika sarung tangan diisi oleh tangan, apa yang terjadi? Sarung tangan itu akan sama seperti tangan. Kalau tangan saya sanggup mengangkat handphone ini, maka sarung tangan ini juga sanggup mengangkat handphone juga. Kenapa? Bukan sarung tangan yang mengangkat handphone sebenarnya, tapi tangan di balik sarung tangan. Tapi yang kelihatan adalah sarung tangan. Inilah ekspresi. Inilah wakil otoritas. Allah di dalam kita mengerjakan. Ya, menurut Filipi dikatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik keinginan maupun kemauan seturut dengan kerelaan kehendaknya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Puji Tuhan, moga Tuhan berkati kita melalui Bible Study hari ini. Kita kembali dikuatkan. Ya, bahwa kita perlu menikmati Allah, dipenuhi Allah. Inilah jalan satu-satunya untuk merampungkan rencana Allah, menjadi ekspresi Allah, menjadi wakil otoritas Allah. Nah, untuk poin ketiga, perkara menggarapkan Allah sebagai hayat untuk menjadi pelengkap, kita akan lanjutkan ke minggu ke depan. Sesi keempat, sesi terakhir. Moga Tuhan berkati kita. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ada 3 pertanyaan yang perlu didiskusikan. Anda bisa juga sharing dalam grup. Moga Tuhan berkati kita melalui Bible Study hari ini. Mata kita terbuka melihat rencana Allah. Melihat tujuan Allah dan jalan merampungkan rencana Allah ini. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Amin.